Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai pada pelajaran kita tentang Kitab Mazmur, kitab puisi kedua dalam Perjanjian Lama, khususnya pada Mazmur pasal 114, 115, 116, dan 117. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur 114, apa topiknya? Ini berbicara tentang pujian karena Tuhan bawa umatnya keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terentang. Pujian atas keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh tangan Tuhan. Ayat pertama dan kedua mengatakan, pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Sementara dia berbicara tentang keluaran, dia juga berbicara tentang Tuhan yang tinggal di tengah-tengah umat ini setelah itu. Mohon jelaskan tentang kisah keluaran, penebusan, dan kemudian berdiamnya Tuhan di tengah-tengah umat. Kebetulan Mazmur ini adalah salah satu Mazmur yang dinyanyikan pada saat perayaan Paskah. Dan kita tahu bahwa perayaan Paskah adalah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketika Tuhan membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, dalam lagu yang dinyanyikan Musa, ia menyebut menjadi tempat kudusnya. Dan dia menunjukkan bahwa dia akan menyiapkan sebuah rumah untuk Tuhan yang telah menebusnya. Seolah Musa, hamba Tuhan yang mengerti pikiran Tuhan, tahu bahwa penebusan bukan tujuan itu sendiri, tapi itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dan tujuan itu adalah agar Allah dapat tinggal di tengah-tengah umatnya. Itu sebabnya kita membaca dalam kitab Keluaran secara langsung. Setelah penebusan terjadi, pekerjaan pendirian kemah pertemuan dimulai, dan kitab ini tidak berakhir sampai kemah pertemuan didirikan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu karena tujuan penebusan Tuhan bukanlah penebusan itu sendiri, tetapi bahwa dia memiliki tempat tinggal untuk tinggal di antara mereka karena dia mengasihi mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Tujuan Allah adalah untuk tinggal di antara manusia. Jadi penebusan adalah sarana. Benar. Ayat 3, laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Wahai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Kebesaran Tuhan ketika dia membawa umatnya keluar, baik dalam menyeberangi Laut Merah atau menyeberangi sungai Yordan. Mohon penjelasan Anda. Baiklah, agar bangsa itu diselamatkan dari tanah Mesir dan memasuki tanah mereka, mereka membutuhkan dua penyeberangan besar. Mereka harus menyeberangi Laut Merah sehingga mereka diselamatkan dari Mesir. Dan mereka harus menyeberangi sungai Yordan agar mereka dapat memasuki tanah pusaka mereka. Kedua penggambaran ini sangat menakjubkan ketika kita membacanya, tapi kita tak akan punya cukup waktu untuk bahas detailnya, jadi saya akan batasi diri saya pada judulnya saja. Menyeberangi Laut Merah adalah gambaran kematian Kristus bagi kita. Dan menyeberangi sungai Yordan adalah gambaran kematian kita bersama Kristus. Dan ketika kita membaca perjanjian baru, kita menemukan bahwa ada berkat sebagai akibat dari kematian Kristus bagi kita. Dia memisahkan kita dari dunia. Kematian Kristus bagi kita telah mengalahkan iblis.
Tetapi juga ada berkat lain yang kita baca misalnya dalam surat Roma pasal yang ke-6 dan dalam Kolose 2 dan 3. Kematian kita bersama Kristus sehingga kita menikmati lingkaran warisan dan kedua gambaran ini saling melengkapi satu sama lain. Dan di antara penyeberangan Laut Teberau dan penyeberangan Sungai Yordan kita menemukan kebesaran Tuhan ketika dia naik ke Gunung Sinai. Dan karena Mazmur ini ditulis dalam bentuk puisi, jadi tentu saja ini berbentuk retorika. Seperti karakter puisi, jadi dia mengatakan ini. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Sebuah gambaran puitis tentang kebesaran Tuhan ini. Yang ketika dia naik dalam kemuliaannya di Gunung Sinai, seluruh gunung itu berasap. Anda mengindikasikan bahwa menyeberangi Laut Merah adalah kematian Kristus bagi saya. Menyeberangi Sungai Yordan adalah kematian saya bersama Kristus. Benar. Penulis juga menunjukkan dalam ayat 8 yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Ketika batu itu mengeluarkan air, mohon ceritakan pada kami tentang pengalaman Kristiani dalam bagian ini, apa yang dirujuknya dalam kisah pengalaman Kristiani. Saya melihat bahwa jika ayat dari 1 sampai 7 berbicara mengenai kebesaran Allah, maka ayat 8 sendiri berbicara tentang kasih karunia Allah ini. Kebesaran Allah dinyatakan ketika lautan melihat dia dan melarikan diri dan Sungai Yordan berbalik. Gunung-gunung melompat dan bukit-bukit bergoncang, kebesaran Allah. Tetapi juga ia mengubah gunung batu menjadi kolam air. Namun dalam pengalaman Kristiani ada yang lebih dahsyat dari itu. Dia tidak hanya membalikan batu karang untuk mengeluarkan air, tetapi dia mengubah hati yang berbatu dan sifat yang kering menjadi hati yang merespons kepada Allah. Seperti betapa kejamnya hati Saulus dari Tarsus. Lalu bagaimana hatinya diluluhkan dalam kasih kepada Kristus dan kasih bagi umat Kristus. Dan saya pikir inilah mujizat terbesar yang Tuhan lakukan sampai hari ini dengan setiap orang yang bertobat dan percaya. Saya pikir hal ini juga berhubungan dengan Roh Kudus. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Jadi jika kita tidak memiliki sifat yang baru dan hati yang bersih, Roh Kudus tidak akan pernah bisa tinggal di dalam hati yang najis. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ketika anak-anak leluhur menyeberangi Laut Merah, mereka telah diselamatkan oleh darah. Dan ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka terlepas dari padang gurun dan memasuki tanah perjanjian. Ini adalah 2 tahap penebusan. Keduanya menggambarkan 2 tahap penebusan bagi kita juga. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan kita di kayu salib dari hukuman dosa yang disebut kematian. Kristus bagi kita dan ini terjadi di masa lalu. Dan dia sekarang menyelamatkan kita dari kuasa dosa di masa sekarang dan itu disebut pengalaman kematian kita dengan Kristus. Jadi penyeberangan Laut Merah dan Sungai Yordan menggambarkan 2 tahap penebusan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku.